Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial singkat, yaitu tentang cara mengganti MOSFET atau IGBT MOSFET pada mesin inverter las welding, DC inverter welding ya. Ini 120 ampere, mereknya merek Cina mungkin. Ini Daesung, mereknya Daesung ya. Jadi saya akan berbagi tutorial tips and triknya bagaimana caranya mengganti MOSFET atau IGBT pada PCB inverter las yang sering jebol. Biasanya kalau diganti MOSFET baru, biasanya kalau inverter las atau mesin lasnya jeglek, kalau dinyalakan, dicolokkan kabelnya ke stop kontak, listrik langsung jeglek atau MCB trip, itu biasanya MOSFET-nya langsung jebol biasanya ya. MOSFET jebol, dan MOSFET jebol ini bisa disebabkan beberapa faktornya. Ada mungkin rangkaian PWM yang belum bekerja, jadi rangkaian PWM atau rangkaian driver PWM untuk arus inverter lasnya belum bekerja, jadi tidak bisa memberikan sinyal input ke bagian kaki gate MOSFET, jadi MOSFET-nya bekerja sendiri, akhirnya dia jebol. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada karena MOSFET-nya itu sendiri yang jebol karena rusak atau overheat ya, atau terlalu panas, overheat, overload gitu, jadi MOSFET-nya langsung jebol, langsung jeglek listriknya. Faktor yang ketiga bisa disebabkan karena adanya konslet atau short circuit di bagian output setelah melalui MOSFET ya. Biasanya ada resistor kapur atau di bagian kapasitor. Kalau mesinnya Lakoni atau menggunakan PCB yang di atas itu biasanya kapasitornya short. Terus dioda ultrafast short ya, dioda ultrafast di sini, biasanya di sebaliknya sini. Nah, ini model mesin inverter las yang PCB-nya berdiri, merek yang pakai IGBT ya, ini ya, inverter las IGBT. Jadi dioda ultrafastnya cuma menggunakan dua, itu kadang ada short atau konslet di salah satu dioda ya, entah itu di kaki tengah dengan kaki pinggir kanan atau kaki pinggir kiri, ataupun short antara ketiganya, itu short kaki diodanya ya. Jadi diodanya itu dioda ultrafast recovery Schottky ya. Di diodanya itu khusus untuk dioda penyearah tegangan tinggi dan frekuensi tinggi tentunya ya. Kalau diganti dioda biasa nggak bisa, langsung jebol nanti ya. Jadi harus diganti dengan dioda ultrafast, itu harus dicek juga dioda ultrafastnya. Dan terakhir mungkin karena rangkaian driver MOSFET di sini di dekat IGBT atau MOSFET-nya. Kalau ini mesin inverternya kan pakai IGBT ya, berarti pakai driver IGBT di sini. Nah, itu biasanya di dekat IGBT itu ada semacam rangkaian atau kumpulan resistor, kapasitor, dan dioda. Itu biasanya untuk drivernya ya, untuk filternya. Itu biasanya ada resistor di bagian gate atau ya. Kalau IGBT itu apa namanya kalau gate-nya? Kalau MOSFET kan gate ya. Di bagian input IGBT-nya itu kadang resistornya molor atau putus, jadi menyebabkan sinyal dari PWM tidak masuk ke kaki gate ya, kaki input IGBT. Kalau di MOSFET ya kaki gate, kalau di IGBT lupa namanya apa ya. Jadi di kaki gate ini, kalau MOSFET gate ya, kalau IGBT saya lupa namanya apa, di kaki paling sini, kaki kiri. Itu biasanya resistornya molor atau resistornya putus, biasanya sekitar 10 ohm. Itu ada di setiap MOSFET mesti ada resistor 10 ohm, itu harus dicek dulu. Dan mungkin ada kapasitor non polar yang short juga, menyebabkan sinyalnya nggak stabil, jadi akhirnya tegangan PWM yang masuk ke IGBT jadi nggak karuan ya, kadang naik kadang turun, akhirnya MOSFET-nya jebol. Resistor tadi juga menyebabkan, kalau resistornya molor bisa menyebabkan MOSFET-nya jebol. Terus ada dioda yang short, biasanya juga dioda sender atau dioda penyearah. Kalau di sini pakai dioda penyearah biasa. Biasanya dioda yang short menyebabkan PWM-nya juga tidak stabil ya, bukan MOSFET atau IGBT-nya konslet atau jebol. Ya biasanya kalau ada
kebanyakan itu kalau mengganti MOSFET atau IGBT di inverter las biasanya langsung dicopot dari PCB-nya, langsung dibelikan, terus langsung dipasang lagi, dipasang di solder, nggak dicek lagi, nggak dicek secara keseluruhan apakah ada komponen yang short atau tidak, langsung dipasang, disolder, dinyalakan mesinnya, bisa nyala, tapi nanti setelah dipakai beberapa menit langsung jeglek lagi, listriknya jeglek alias MOSFET-nya jebol lagi ya, MOSFET-nya konslet atau jebol lagi, pecah ya, biasanya pecah atau jebol atau short ketika kakinya ini biasanya short ya, sering sekali seperti itu. Nah, itu biasanya kebanyakan tidak memperhatikan komponen-komponen pendukung IGBT atau MOSFET-nya ya, langsung dipasang, langsung jedot gitu langsung jebol. Jadi kalau mengganti MOSFET atau IGBT di inverter las, entah itu MOSFET atau IGBT di bagian inverter lasnya atau di bagian power supply-nya, itu biasanya harus diperhatikan komponen pendukung atau komponen untuk drivernya ya, biasanya itu ada penyebab maksudnya jebol, jadi harus dicek secara keseluruhan. Kalau di sini menggunakan driver PWM-nya untuk power supply itu menggunakan IC PWM sekaligus osilator power supply. Tapi untuk kalau inverter lasnya atau arus lasnya itu menggunakan IGBT ya, IGBT ini. Ada yang dulu itu saya copot ada 2 IGBT yang short ya. Jadi di PCB mesin las ini atau inverter las ini cuma terpasang 2 IGBT saja. Padahal di sini ada 4 layout atau 4 lubang untuk 4 buah IGBT, tapi cuma dipasang dari pabriknya cuma 2 ya. Kemarin sudah saya copot. Nah, terus ceritanya gini. Kemarin saya lupa pas saya hampir akan masang IGBT yang baru, itu saya kelupaan nggak mengecek drivernya. Nah, pas saya pasang terus dinyalakan normal, ketika untuk ngelas itu jeglek lagi, jebol lagi ya maksudnya. Terus setelah saya bongkar lagi ternyata betul saya bener-bener lupa tidak mengecek bagian driver IGBT-nya, itu ternyata ada banyak resistor yang molor atau resistor yang putus ya. Nah, untuk mengeceknya gampang ya. Jadi resistor di bagian drivernya ini putus atau molor kemarin, jadi menyebabkan MOSFET-nya jebol-jebol terus ketika diganti ya. Oke, saya tunjukkan cara ngeceknya, mudah ya. Ambil multitester atau avometer, bisa analog, bisa digital. Ini pakai digital saya. Nah, ini disiapkan dulu. Kalau sudah, selektornya diarahkan ke bagian kontinuitas atau mode dioda atau mode Kelly 1 kalau di analog ya. Atau mode dioda lah yang ada bunyinya itu seperti ini. Nah, ini baterainya habis apalah. Nah, ini kan komponennya komponen SMD ya, alias komponen kecil-kecil super mini. Komponen SMD, sudah pakai komponen SMD. Nah, ini ya biasanya susah untuk mengeceknya ya. Kaki-kakinya terselubung oleh ada cairan seperti lem gitu. Seperti apa ya? Cairan dari pabriknya itu ya, seperti segelnya itu. Nah, tapi segelnya bentuknya seperti cairan lem itu ya, agak lengket biasanya. Itu ngeceknya kadang-kadang susah, kadang-kadang tidak terbaca oleh multitester karena tertutup oleh lapisannya itu ya. Nah, itu bisa diatasi dengan di blower atau dipakai solder biasa, dikasih fluk dulu. Nah, ini kasih fluk ya, sudah kasih fluk kemarin, diolesi fluk terus disolder ulang, disolder sudah dipanasi di sekitar kaki-kaki resistor dan kaki-kaki kapasitor diodanya, dipanasi di sekitarnya, atau pakai solder blower atau solder uap juga bisa, di blower dulu biar kaki-kakinya bisa apa ya, lunak gitu ya, bisa dibaca oleh multitester. Setelah itu dicek dulu, mulai dari pertama resistornya dulu ya. Kalau resistornya biasanya di kaki gate, atau kalau MOSFET kaki gate ya GDS. Kalau IGBT saya lupa namanya apa kaki-kakinya ya, anggap aja kaki input nomor 1 gitu. Nah, kita mulai pengecekannya, yaitu pertama probe merah atau probe sembarangan ya. Bisa probe merah, probe hitam ditempatkan di kaki nomor 1 IGBT-nya, pin IGBT nomor 1, atau di kaki MOSFET biasanya kaki gate ya, mode dioda. Terus langsung dicek sambungan ke, biasanya kalau ada
tempat IGBT MOSFET yang banyak seperti ini, ada 2 sejajar seperti ini ya, itu bisa dicek di kaki sebelahnya. Ini juga kaki inputnya apakah nyambung. Nah ini harusnya nyambung ya, antara kaki sini sama kaki sini harusnya nyambung. Tapi kalau dua tempat ini enggak, dua layout ini enggak digunakan, cuma 2 ini, jadi ini harusnya nyambung ya. 10 ohm biasanya itu 20 ohm enggak nyambung. Yang atas dulu harusnya nyambung dengan yang sini. Nah itu nyambung ya, antara kaki input atau kaki gate di kaki nomor 1 IGBT itu harusnya nyambung di kedua sisinya. Maksudnya ini kan ada 2 tempat ya, harusnya nyambung satu sama lain, tapi nyambungnya itu bentuknya resistansi atau hambatan ya, seperti ini 20 ohm. Nah itu berarti hubungan antara pin kaki input IGBT dari satu MOSFET ke MOSFET yang lain itu harus terhubung ya, harusnya seperti itu. Nih yang ini enggak, ini harusnya terhubung. Nah ini harusnya terhubung tapi tidak terbaca alias putus ya jalurnya. Putusnya jalur itu karena adanya resistor yang tadi saya katakan 10 ohm itu molor ya, ini resistornya. Kalau dari atas kita cek di sini resistornya, ini resistornya SMD kecil banget. Nah ini terbaca 10 ohm ya, normal. Terus kaki sini coba dengan kaki yang lain, kaki sini dengan kaki yang sini. Nah itu juga 10 ohm. Bentar, susah nih megang kamera jadi agak susah. Aduh. Nah itu juga 10 ohm ya, berarti kaki MOSFET di bagian atas normal atau bagian akan ada 2 bagian ya, MOSFET sebelah sini sama sebelah sini. Yang bawah coba ini harusnya terhubung, ini sih terhubung, tapi kalau setelah melewati resistor putus ya, tidak terhubung sama sekali, berarti resistornya putus atau molor. Ini 10 ohm harusnya. Sebelah sini coba ini terhubung sama yang sebelahnya. Nah yang sebelah sini terhubung ya, 10 ohm 10 ohm. Sebelah sini normal, yang bagian sini normal, tapi yang bagian sini layoutnya ini normal, layout yang sini putus ya jalurnya. Jadi setelah melewati resistor ternyata putus, berarti betul ya kerusakannya. Penyebab faktor atau penyebab IGBT atau MOSFET di inverter las itu biasanya itu resistor di bagian gate kaki nomor 1, bagian inputnya itu putus atau molor. Biasanya 10 ohm itu molor. Kalau molor biasanya menyebabkan MOSFET-nya atau IGBT-nya gampang jebol lagi. Kalau diganti jebol itu biasanya gara-gara resistornya putus atau molor. Terus saya kemarin sudah saya cek, saya dapati juga resistor di atas ini. Nah ini atas ini juga molor. Ini kodenya 3001 alias 3 kilo ohm. Sebelah bawahnya juga sama, ini 3 kilo ohm masih normal. Bagian atas ini yang molor ya. Jadi 3 kilo ohm ini untuk filter bagian sini. Bagian atasnya masih normal semua ini. Bagian MOSFET bagian atas, bagian bawah ini satunya bermasalah karena resistornya putus. Dan saya dapati juga ada resistor yang molor juga 3 kilo ohm. Molor jadi berapa kilo itu ya. Harus saya ganti pakai resistor biasa nanti sekitar setengah watt, saya ganti 3 ohm 3 kilo ohm. Dan resistor yang sini juga saya akan ganti 10 ohm ini ya. Jadi itu penyebabnya ya, PWM nya normal tapi gara-gara filter atau driver IGBT yang ada di dekat IGBT MOSFET nya itu resistornya putus, jadi menyebabkan MOSFET nya atau IGBT nya jebol lagi. Oke, saya akan ganti dulu resistor-resistor yang saya curigai tadi putus tadi ya, sudah saya cek tadi. Nanti siap dipasang IGBT atau MOSFET nya seperti itu ya teman-teman. Jangan dilupakan pengecekan di bagian komponen pendukung IGBT atau MOSFET inverter lasnya, itu sangat penting ya. Kalau nggak dicek ada yang short lagi dan bermasalah di bagian rangkaian pendukungnya, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya jebol, akhirnya jadi rugi kan nanti. Karena masalahnya harga IGBT atau MOSFET inverter las itu agak mahal, lumayan mahal ya. Satu bijinya itu sekitar 20 sampai 25 ribuan. Itu baru yang ampernya kecil ya. Wah, kalau ampernya besar-besar itu wah bisa
rugi nanti kalau nggak dicek. Kalau sampai jebol lagi kan ya rugi ya. Jadi perlu kesabaran, ketelitian dan telaten tentunya ya. Kalau elektronik itu seperti itu, jangan mudah menyerah, pokoknya terus semangat dan kesabaran itu yang paling penting. Oke, selalu berdoa aja dan telaten. Oke, saya akan coba dulu ganti dan nanti siap dipasang IGBT-nya. Oke, sip, ini sudah saya ganti. Tadi sudah saya jelaskan juga. Ya, saya ganti ini mulai dari resistor. Sudah saya jelaskan cara cek-ceknya gimana dan penyebabnya apa, sudah saya jelaskan ya. Pokoknya simak videonya sampai habis gitu aja. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya ganti resistor yang putus alias resistornya molor. Seperti ini resistornya. Ini resistor ya. Kecil banget, SMD ya. Super mini. Ini resistornya nilainya 10 ohm. Susah. 10 ohm. Dan yang kecil ini nilainya 3 kilo ohm, atau di bodinya tulisnya 3001 alias 3 kilo ohm. Itu juga molor ya, atau putus alias nilainya molor. Sangat kecil banget ini, sangat kecil, mini ya. Jadi harus hati-hati, teliti ya. Ini saya ganti pakai resistor biasa, resistor yang model deep seperti ini, bukan SMD. Jadi lebih awet banting seperti ini ya. Ini nilai 10 ohm, gelangnya coklat hitam-hitam 10 ohm. Dan saya cek lagi tadi normal ya. Dan di sini yang sudah saya jelaskan tadi 3 kilo ohm, yang bawah, resistor yang bawah itu sama yang atas. Yang bawah itu 3 kilo ohm normal, yang atas tadi putus ya, atau molor. Nilainya saya ganti, ini nilainya 3 kilo ohm, oranye, hitam, merah, jadi 3 kilo ohm. Oke, sekarang kita cek lagi pakai multitester, masih sama di mode dioda. Ini ya, tadi kan diisi antara kaki gate atau maksud saya kaki input nomor 1, karena pakainya MOSFET jadi bukan gate ya, namanya apa lupa saya. Yang penting nomor 1 atau kaki input IGBT itu. Jadi kan sini sama di pin sini sama sini nggak terhubung ya. Sekarang sudah terhubung, dilihat tuh 20 ohm ya. Jadi kan terhubung antara sini sama sini, ada resistornya sini 10 ohm ke bagian driver, sini juga 10 ohm ke bagian driver, jadi normal. Jadi kalau dicek ya seri seperti ini, hasilnya 20 ohm. Tuh, yang atas juga masih normal, tadi udah dicek. Atas normal 20 ohm, terus ini sama bagian resistor. Ya itu 10 ohm ya, normal. 3 kilo ohm saya cek lagi coba. Susah. Oke, udah normal. Tinggal kita pasang IGBT-nya. IGBT-nya di sini saya pakai, kalau kelihatan nih, tuh blur. Wah, nggak kelihatan. Nah, itu IGBT saya pakai G50N60HS alias 50 ampere, IGBT 50 ampere 600 volt. Saya gunakan 2, saya pasang 2 ya. Karena tadi dari pabriknya juga terpasang 2 IGBT. Oke, saya langsung pasang, nanti kita tes dicoba. Oke, sekarang sudah saya pasang IGBT-nya ke PCB mesin las atau inverter las yang sudah saya pasang ini. Dan sudah saya pasang juga pendingin IGBT atau heatsink-nya. Ini 2 heatsink ini saling terpisah ya, karena 2 heatsink ini dijadikan satu dengan jalur output di bagian apa ini, di bagian drain ya, atau bagian pin tengah kaki nomor 2. Kalau MOSFET ya istilahnya drain, kalau IGBT saya lupa apa namanya nomor yang tengah itu. Jadi ini nanti ada pelindungnya, dipasang dulu pelindungnya. Dipasang dulu pelindungnya seperti ini, plastik atau mika seperti ini pelindung sini ya. Jangan sampai lupa dipasang. Kalau ini sampai lupa dipasang nanti bisa berbahaya, membahayakan penggunanya. Karena kalau nggak dipasang, 2 heatsink ini menghantarkan arus listrik yang berbeda atau polaritasnya berbeda ya. Ini positif, ini negatif, atau negatif positif, positif negatif. Jadi ini 2 heatsink ini menghantarkan arus, yaitu karena dijadikan satu dengan MOSFET-nya di bagian outputnya. Jadi ini 2 heatsink ini sangat berbahaya kalau dipegang, kalau pas posisi mesin atau inverter lasnya nyala, bisa mengeluarkan
tegangan tinggi dan tentunya frekuensinya sangat tinggi ya. Kalau sampai kepegang tangan nanti bisa panas dan tentunya nyetrum. Kalau frekuensi itu bahaya ya. Kalau frekuensinya tinggi itu bisa ngeblak nanti. Oke, setelah dipasang cek lagi apakah ada solderan yang retak atau solderan kendor ya, perlu disolder lagi. Jadi sudah saya solder di bagian dioda ultrafast sudah saya solder. Nanti tinggal mengencangkan baut-bautnya ini, skrupnya. Tadi di bagian BWM juga sudah saya solder ulang. Pokoknya dicek-cek aja lah apakah ada solderan atau patrian solderan atau solderan di kaki-kaki komponen yang kendor, bisa disolder ulang lagi biar lebih awet ya. Terus setelah pasang dicek lagi MOSFET-nya atau IGBT-nya, memastikan bahwa IGBT-nya normal ya setelah dipasang. Kalau masang IGBT jangan terlalu lama menyoldernya karena bisa berbahaya, bisa kepanasan nanti overload. Ini cek lagi ketiga kakinya apakah ada yang short, bolak-balik seperti ini, gak ada short ya. Oke, satu aman, juga aman. Oke, aman semua. Oke, aman, gak ada yang short. Terus kita cek dioda ultrafastnya apakah konslet. Tidak. Jadi kedua dioda ultrafast ada 3 kaki. Yang kedua kaki pinggir kanan, pinggir kiri itu jadikan satu ya, karena sebagai dioda ultrafast ya, ini jadikan satu antara pinggir sama pinggir. Jadi ini harus terhubung ya, pinggir sama pinggir harusnya terhubung. Pinggir sama tengah harusnya tidak terhubung, atau biasanya muncul nilai biasanya sekitar 160 ohm ya, sekitar 200-an. Oke, kita balik dulu. Oke, nggak ada yang short ya, dioda ultrafastnya aman. Bisa juga langsung dicek aja di output sini, outputnya sini dibalik ya, ini kan plus min ya, ini dibalik probe-nya. Ngecek diodanya di sini juga bisa, itu terbaca di multitester 171 ohm, jadi normal dioda ultrafastnya. Jadi langsung aja nanti dirapikan dan diuji coba ya. Pertama uji cobanya harus pakai lampu bolam. Seperti saya punya ini, nanti ini saya akan cek dulu. Saya coba di seri, di input tegangannya ini dicopot salah satunya seperti ini. Nah, input tegangan dicopot salah satu, nanti diserikan dengan lampu bolam 100 watt untuk pengaman ya. Semoga aja langsung normal nanti. Oke, sip. Alhamdulillah setelah saya coba ini, saya tancapkan, saya nyalakan ya. Ini lampu indikator power hijau nyala normal ya. Lampu bolam yang saya serikan tadi, yang saya seri dengan input AC PLN tidak nyala, berarti normal ya. Coba dimatikan lagi. Ini sudah posisi nyala, mesin inverter lasnya sudah nyala, kipas sudah nyala. Coba nyalakan lagi. Kayaknya lampu tadi nyala redup, berarti menandakan inverter lasnya tidak ada masalah lagi ya di bagian primer power supply-nya atau di bagian driver inverternya sudah tidak ada masalah. Itu dicek lagi, ini udah nyala, kipas udah nyala, bisa didengar itu kipasnya berputar. Cek tegangan outputnya, tegangan output 33,2 volt, 33 ya, sekitar 35 volt ya. Ini tegangan outputnya drop karena bagian input AC PLN nya saya seri dengan lampu bolam 100 watt. Nanti kalau sudah dikembalikan lagi tidak memakai bolam, nanti tegangan outputnya akan naik lagi normal ya. Yang penting tegangan sudah keluar. Ini lampu indikator hijau nyala, lampu OC nggak nyala, normal. Terus kita cek, jangan lupa ngecek tegangan 24 voltnya. 24 volt ada di sini biasanya, bagian bawah sini. Agak hati-hati ya, karena posisi mesin nyala. Ngeceknya diperlukan hati-hati dan waspada, teliti ya, jangan sampai salah ngeceknya. Tegangannya 24 volt normal, 24 volt tegangan untuk power supply-nya normal. Ini sudah dipastikan sudah normal ya, tidak ada masalah lagi. Sudah saya nyalakan dari tadi ya, tidak konslet lagi. MOSFET-nya juga sudah normal, maksud saya IGBT-nya sudah normal, IGBT-nya tidak jebol lagi ya, sudah aman. Ini mungkin seperti itu dulu video kali ini tentang cara aman mengganti MOSFET atau IGBT di inverter las tanpa
jebol-jebol terus ya, jadi mengganti IGBT, menghindari IGBT jebol seperti itu ya. Cara amannya sudah saya jelaskan tadi, cek. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya di bawah video, klik tombol merah tulisannya subscribe, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya di sampingnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Oke, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mobil elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.